Nama saya Anastasia Kamtini, lahir tanggal 26 Juni tahun 1953. Saya sebagai anak yang sulung dari adik saya ada 5. Waktu itu pekerjaan bapak saya itu di ladang, terus ibu kerjanya dagang di pasar. Jadi aku ngomong adik-adikku itu yang masih kecil-kecil, tapi untung adik-adikku itu nggak nakal-nakal gitu. Terus lahir adikku yang Romotono ini. Ibu pasar itu berhenti dulu lah ngurusi. Nanti kalau adik itu udah umur 1 tahun baru ditinggal lagi ke pasar. Kami lahir memang jaraknya itu agak dekat ya, paling 2 tahun. Jadi selama hidup kecil sampai dewasa kami hanya hidup bersama itu sampai umur SMP. Nah, selama kecil memang kami berdua bersama saudara yang lain ya hidup sederhana, dilahirkan dari kehidupan yang sangat sederhana dari seorang petani. Jadi setelah SD itu kami sudah belajar hidup mandiri. Nah, dalam hidup bersama itu selain sekolah kami juga sering ikut ke ladang membantu sekedarnya. Pada waktu libur ya kami ikut ke ladang, ikut manen kopi, dan pulangnya ya tidak lenggang-lenggong. Kami juga membawa paling tidak kayu sekuatnya. Pernah main ke ladang orang sama teman-teman, mungkin Yanto ikut apa enggak itu tempat kebunnya Mbah Ahmad, tapi dia enggak nakal. Yang manjat pohon itu kakaknya, manjat pohon kelapa. Terus ada itu yang punya pohon kelapa kan datang. Nah, anak-anak nunggu di sini, terus kakaknya Tono itu turun ke bawah lalu dimarahin. Kalau anak yang lain pada lari semua ninggalkan gitu. Adik-adikku pokoknya semua lucu-lucu gitu. Jadi setelah SD itu kami sudah belajar hidup mandiri, dari mencuci pakaian sampai usia SMP kami hidup bersama. Lulus SMP, Romotono ke Palembang sama adikku Yanto. Sampai Romo jadi Romo. Kalau adik saya Yanto itu sekolahnya keluar dari Palembang, sekolah di Madiun jadi katekis. Nah, untuk cita-cita jadi Romo memang Tono adikku itu memang tidak pernah ngomong-ngomong ya, tidak pernah bercerita. Tahu-tahu mendaftarkan diri ke SMA Seminari Santo Paulus Palembang. Memang selama sekolah untuk cita-cita ini memang tidak pernah cerita dengan keluarga, tapi Bapak selalu mengharapkan ya, kalau bisa salah satu dari anggota keluarga ini bisa jadi Romo, bisa jadi suster. Nah, ternyata cita-cita Bapak ini sudah terpenuhi, dan Bapak juga masih sempat menyaksikan anaknya ini menjadi Romo. Setelah Romo tahbisan, memang dia sering ke Tanjung Karang menjenguk saudaranya yang guru SD ini. Romo Muji itu orangnya baik, pendiam sifatnya, gak banyak bicara. Kalau dia pulang istirahat di rumah. Waktu di Barat Satu itu, waktu cuti itu seminggu keliling-keliling di tempat tetangga, berkunjung. Sekarang kalau di Pringsewu paling pulang cuma sebentar, cuma 2 jam, terus pulang lagi. Nggak pernah punya bicara apa-apa, diam aja. Mau ngomong apa ya?
Kalau Romo Tono, kalau pulang paling sebentar tempat adikku tadi Warni, tidur juga di situ. Belum pernah tidur ke tempat aku. Paling kau tuh mampir ke rumah cerita-cerita gitu. Cerita kalau aku tadi habis misa di sana tempatnya Bu Sopi. Aku mampir ke tempat Bu Sopi, katanya gitu. Di sana ada pemancingan, mancing-mancing. Ibunya Bu Sopi keluar, oh ada Romo toh, terus Romo silakan masuk gitu. Dia cerita gitu, cerita-cerita. Bagi saya Romo Muji adalah sosok yang tenang, pribadi yang sederhana dan tidak neko-neko, dan selalu tersenyum dalam situasi apapun. Secara pribadi saya punya kedekatan secara khusus dengan Romo Muji ketika kami bersama-sama bertugas di Baradatu sekian tahun yang lalu. Letak pastoran dan susteran menjadi satu kompleks. Kala itu membuat kami memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Tidak jarang kami melakukan kegiatan bersama, berdoa bersama, rekreasi bersama, memasak bersama. Karena kami tidak mempunyai karyawan dan kami hanya 3 suster, maka segala sesuatu kami kerjakan sendiri. Saya bekerja di sini melayani para Romo tuh 8 tahun untuk Romo Muji. Kalau diajak ngobrol gitu diem aja sih, diem aja ya. Tapi nanti tiba-tiba jawabnya itu nyeleneh gitu. Jawabnya nyeleneh. Kadang kan kalau saya ngepel itu Romo Muji duduk di meja makan itu. Ya saya tanya-tanya Romo apa ya, pokoknya kami ngobrol apalah ya. Nanti kadang jawabnya tanyanya apa, nanti kadang jawabnya apa gitu, nyeleneh gitu. Saya mengenal Romo Muji itu sebagai pastor yang sangat sederhana. Dia rendah hati, tidak banyak berbicara. Dia sangat loyal terhadap atasannya. Dalam hal ini kalau diberi tugas apa, dia tidak mau menolak, melaksanakan apa saja tugas yang diberikan kepadanya. Jadi di mata saya mengenal Romo Muji itu sebagai orang yang sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Yang saya kenal kemarin dari pengalaman umat yang ada di Pringsewu, bahwa Romo Aloysius Mujiantono ini dikenal sebagai Romo yang baik. Bahkan ada yang menyebut bahwa Romo Aloysius Mujiantono itu adalah Romo sejuta umat. Itulah kesan yang paling saya ingat, paling berkesan bagi saya. Ada kalanya Romo Muji babat di susteran atau membersihkan halaman susteran. Dan jika di susteran tidak ada kayu bakar, dengan ringannya Romo mencarikan kayu supaya kami bisa memasak. Tak jarang pulang dari sekolah dalam situasi lapar, kami tidak punya nasi dan kami lari ke pasturan pinjam nasi. Sorenya kami kembalikan, kami sertai dengan lauk dan juga sayur. Dalam kegiatan-kegiatan bersama Romo Muji, ya di dalam karya, di dalam rapat-rapat, beliau itu tidak banyak berbicara, tetapi sungguh memperhatikan, sungguh melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Pagi itu bangun biasanya jam 6:30 itu saya pas di belakang nyiapin untuk pakan ayam. Romo Muji ngasih makan burung. Ya udah nanti saya nyapa selamat pagi Romo gitu. Nah nanti sana jawab selamat pagi. Udah itu ya duduk di belakang, kadang bawa buah, makan buah di belakang. Waktu kolam depan itu nggak ada air, kan udah kering ya, narik selang untuk ngisi air kolam depan itu. Katanya ini masih ada ikannya, sayang kalau nggak dikasih air. Tanya ini apa sambungan selangnya di mana? Bilang gitu. Ya udah saja di sana Romo. Udah terus saya ke depan sama Romo, kami bareng-bareng untuk isi air kolam itu. Pengalaman inilah yang membuat kami semakin dekat, semakin terbuka.
kami bisa cerita satu sama lain tentang pergulatan hidup kami di rantau. Pengalaman atau hal-hal kecil yang sederhana ini membuat kami semakin dikuatkan satu sama lain. Dan pengalaman indah ini tidak akan pernah terulang kembali. Intinya bagi saya, Romo Muji adalah seorang imam, bapak rohani bagi kami, bapak pengakuan bagi kami, dan juga teman seperjalanan dalam merawat panggilan. Selain itu, saya juga punya pengalaman melihat apa yang dilakukan oleh Romo Muji. Dia itu suka kunjungan kepada umatnya. Nah, ya di dalam kunjungan itu ya biasa, tidak banyak berbicara. Dia mendengarkan kalau ada umatnya yang mengalami persoalan, mengalami masalah, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memberikan 1-2 jawaban yang kemungkinan menjadi solusinya, jawaban masalah-masalah dari umat. Nah, selain itu juga kalau kunjungan pada keluarga-keluarga yang mempunyai anak yang masih kecil, beliau itu dekat dengan anak-anak. Bisa berkomunikasi dekat bersama dengan anak-anak. Mainan pancing, perbaiki pancing, mancing di belakang, kolam belakang. Kadang ya gaburin doro, ya mainan burung dara, ya duduk bareng di belakang kamar Romo itu. Itu kan ada kursi, Romo duduk di atas, nanti Inunya duduk di bawah. Ya udah nggak tahu yang diobrolin apa, sudah nggak tahu. Paling saya cuma lihat, oh ya sudah lagi ngobrol sama Inu. Itu kalau bangun tidur sore ya biasanya. Jam 3 itu udah bangun, nanti duduk di situ, ngobrol mereka berdua. Saya tanya, Romo mau maam apa? Katanya, terus dia ngomong, gurame itu di sop enak loh, katanya. Iya Pak Romo, saya bilang. Iya katanya, ikan ditem juga Romo Muji itu mau. Ya sudah sekali waktu saya buatin, jadi makan habis. Enak Romo, saya tanya. Enak katanya. Saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Romo Muji ketika masa Covid. Dia sempat mengatakan ketika diberikan tugas untuk memberikan sakramen peminyakan kepada umatnya yang menderita sakit, bahkan sampai pernah mengatakan, Mo, ini masanya masa Covid loh Mo, hati-hati. Beliau menjawab, saya kan sudah tua. Nah, jawaban itu sungguh menurut saya, beliau menunjukkan punya keyakinan, kepasrahan dalam melaksanakan tugasnya yang harus diselesaikan demi pelayanannya terhadap umat. Pagi itu, hari Rabu pagi, pulang dari misa di makam, itu Romo Muji dianterin Mas Firi sama Suster Ruth. Nah itu pas saya mau masuk, mau nyiapin minum, terus Mas Firi itu bilang, Mbak, ini Romo Muji sakit. Katanya udah itu tak apa-apa lah sama Mas Firi itu, kami berdua saya pegangin sampai naik, sampai ke kamar, terus Ruth nggak lama kemudian masuk, ini Romo Muji sakit Mbak, katanya. Saya bilang, oh iya, nggak lama kok Romo Pratomo keluar. Saya bilang, Romo, ini Romo Muji sakit, saya bilang. Terus Romo Muji masuk ke kamar, nggak lama keluar. Tapi sudah keluar, duduk di meja makan itu mainan apa itu Mas? Mainan itu loh, tutup gelas itu diputar-putar gitu loh. Diputar tapi dibuka tutup gelasnya, nggak pas tengkurap itu nggak dibuka, jadi diputar, jadi kan bunyi gini. Pikir saya, wah Romo Muji ini apa, saya bilang ya lucu, biasanya nggak pernah loh gitu, tutup itu gitu. Terus udah itu apa tuh kacamata, tempat kacamata tuh diputar-putar gitu. Tapi ya itu hari Rabunya ya. Terus hari Kamis pagi itu jam berapa ya Mas, itu jam 6 lebih ya, itu masih di belakang, saya nyiapin untuk ngasih makan ayam. Di belakang ngasih makan burung, saya tanya, selamat pagi Romo, saya bilang, enjing, gitu jawabnya. Udah itu ya udah, saya kan terus beres-beres, makan ayam pokoknya beresin. Romo masuk ke kamar, nggak lama itu kan saya nyapu di depan. Udah itu saya ke belakang lagi, selesai nyapu depan saya ke belakang nyapu teras belakang. Itu pintu kamar Romo Muji dibuka yang belakang, terus yang dalam yang arah ke meja makan itu dibuka juga. Pas saya nyapu di belakang kamarnya Romo Muji itu tiduran, telentang gitu, tapi kakinya gantung di dipan gitu ya. Udah itu saya tanya,
tangannya di dada gitu Mas, tangannya di dada gini semua gitu. Terus tanya, Romo tidur apa? Saya bilang, tapi diem aja. Udah saya lewatin aja lah, pikir saya Romo tidur karena habis dikasih tetes mata atau gimana. Nah itu ya udah saya tinggal ke kamarnya Romo Pratomo, saya beresin kamar Romo Pratomo. Saya sama Mbak Wati satunya itu saya ngomong, Mbak ini gimana ya kamar Romo Muji, mau dibersihin enggak? Saya bilang. Nah Mbak itu jawab, ayolah Mbak kita masuk aja, orang sakit kok, kata itu. Ya udah yuk masuk. Kami masuk berdua, udah kami masuk berdua, Romo udah habis muntah-muntah itu, ya udah terus kami tolongin, kami berdua tolongin, kami manggil Romo Pratomo, udah itu dibawa ke mitra itu. Saya secara pribadi sungguh kaget ketika mendengar Romo Muji masuk rumah sakit dan langsung masuk ke ICU. Dan saya juga mendengar berita bahwa tidak boleh dikunjungi, harus beristirahat dan cukup didoakan saja dari rumah. Waktu itu pernah Romo Tono juga sakit, tapi aku nggak bisa ke sana. Habis suamiku juga sakit stroke juga, jadi aku nggak bisa ikut nengok Romo Tono waktu sakit. Terus kemarin tahun kok ngerti-ngerti sakit lagi, nengoklah rombongan dari sini nengok. Pikir saya nengok mungkin cuma sakit biasa gitu ya. Terus kok sampai di tengah jalan ada kabar kalau Romo sudah nggak ada gitu. Perasaan aku gimana, udah lama nggak ketemu, malah jatuh sakit kok terus meninggal gitu. Jadi perasaanku rasa kehilangan banget Romo Tono adikku itu. Pertama kali mendengar kabar, ya saya ya tidak memikirkan sampai ke situ ya. Begitu cepatnya. Dan yang paling mengejutkan kemarin pada saat dia sakit, saya dikabari untuk menjenguk Romo yang sedang sakit. Tapi ya boleh apa dikata, saya menjenguk pada saat dia sudah meninggal di Pringsewu di rumah sakit. Ya sedih, karena meninggalnya itu gimana ya, nggak punya rasa sakit, nggak punya mengeluh apa-apa. Jadi kita ya sebagai keluarga ya terpukul sekali. Waktu dikasih tahu sama suster, saya kaget, saya cuma bisa diam. Ya merasa kehilangan. Selang beberapa hari mendapatkan informasi bahwa Romo Muji sudah dipanggil Tuhan. Saya secara pribadi merasa kaget, merasa kehilangan, sungguh kehilangan. Kalau sampai saat ini perasaan saya Romo Muji masih gitu ya. Saya belum bisa loh untuk, maksudnya untuk melupakan sama sekali Romo Muji udah meninggal. Saya itu ikhlas sih ikhlas ya Mas. Kalau Romo sudah meninggal itu saya ikhlas. Tapi untuk kesehariannya saya merasa Romo Muji itu masih gitu. Jadi di meja makan pun kalau pagi saya siapin air minum. Walaupun kadang ya mungkin orang kok aneh ya, saya sendiri merasa kok saya aneh ya. Tapi saya belum tega loh ngeliatin mejanya itu kosong. Itu saya belum tega. Jadi setiap pagi ya tak siapin air minum, itu pasti saya siapin. Saya pun ngomong, Romo minum dulu, saya bilang gitu. Untuk seterusnya saya belum bisa lupa gitu, belum bisa. Masih malah inget terus ya lama-lama itu. Kalau dia pulang nggak pernah ngeluh masa sakitnya itu, nggak pernah ngeluh apa-apa. Cuma dia bilang, Mbak di belakang ini saya sakit. Habis itu ya udah nggak ngomong apa-apa lagi. Ya kita biasa ngobrol, nggak pernah ngomong. Aku makanya sedih sekali kayak sekarang. Makanya aku masih gimana ya, masih kehilangan. Itu. Malam sebelum beliau dipanggil Tuhan, artinya malam sebelum saya mendapat kabar bahwa beliau dipanggil Tuhan, saya itu
mendapatkan mimpi. Mendapatkan mimpi Romo itu datang ke rumah saya. Saya bertanya, tetapi Romo hanya jawabannya senyum. Senyum, tidak ada jawaban apa-apa. Nah ternyata pagi sekitar jam 9 saya mendapatkan kabar bahwa beliau dipanggil Tuhan. Kok minta dimasakin apa sih ikan nila itu dimasak pakai apa ya namanya, pokoknya dibakar lah, intinya dibakar. Udah itu dikasih sambal santan mentah gitu, udah saya bikinin. Ya itu pikir saya lah, ini kok Romo ya aneh ya, biasanya nggak pernah bilang gitu ya, nggak pernah minta. Ya itu 2 kali itu minta sop sama itu terakhir ya nggak lama kemudian sih Mas memang. Kalau minta sop itu 3 bulanan, tapi kalau untuk minta ikan bakar yang pakai sambal santan mentah itu nggak lama, itu 1 bulanan mungkin itu ya mintanya, aneh itu. Sekali lagi secara pribadi saya sungguh merasa kehilangan sosok Romo Muji yang sungguh dapat menjadi teladan kerendahan hatinya, tidak banyak berbicara tetapi melakukan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugas yang diembankan atau diberikan kepada Romo Muji. Apapun yang dia terima, tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya secara pribadi, tentu juga umat, merasakan kehilangan Romo Muji. Yang saya mau katakan, Tuhan pasti menghendaki yang terbaik, ya, bahwa Romo Tono ini adalah Romo yang baik bagi umat, sangat disayangi oleh umat. Banyak orang juga terkejut atas meninggalnya Romo Tono ini, terutama mereka yang kenal baik, yang sangat baik. Belum bisa lupa sama sekali, belum Mas, nggak tahu nanti suatu saat pasti bisa ya, tapi untuk saat ini saya belum bisa. Masih ingat, ya masih ingat sehariannya ya. Kadang sore itu di depan garasi itu berdiri di situ manggilin logo, nanti juga saya pernah nyamper sama sore Romo, dia jawab sore, udah. Kadang di depan saya nyiram kembang itu kadang yang ngikutin nyiram kembang gitu. Nanti kalau udah sore saya belum istirahat ngomong, ampun sonten leren tuh, iya Romo, saya bilang belum beres. Udah terus disiapin makan, Romo masuk. Tapi saya masih nyiram kembang sampai ya jam tujuan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat, baik di Gisting maupun umat di seluruh gereja-gereja di mana pastor sudah pernah bekerja di situ, yang mendukung panggilan hidup menjadi seorang imam. Tanpa dukungan dari umat, ini juga tidak bisa menjadi seorang pastor yang sangat dikenal, bisa membuat umat itu menjadi senang. Romo adalah pribadi yang sederhana. Dan kini seorang yang sederhana itu telah dipanggil Tuhan. Dia telah bahagia bersama Sang Khalik. Selamat berbahagia Romo. Doakanlah kami yang sedang berziarah ini. Sungguh kami mencintai Romo. Semoga Romo bisa tenang di sana, berbahagia bersama para kudus di surga. Romo Muji pasti sudah diterima Bapa di surga. Saya percaya itu Romo Muji orang suci ya. Saya percaya. Satu lagi ya Tuhan, Kau panggil imammu. Aku ikhlas ya Tuhan, meski
berat di hati. Romo Mujiantono, imam yang baik hati, diam tak banyak bicara, selalu siap melayani. Dia Bapa pengakuanku, kini telah pergi. Jadilah pendoa kami di surga abadi. Romo Mujiantono, imam yang baik hati, diam tak banyak bicara, selalu siap melayani. Dia Bapa pengakuanku, kini telah pergi. Jadilah pendoa kami di surga abadi. Lindungi kami Tuhan, umat-Mu yang berjuang mewartakan sabda-Mu sampai mati.